Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Wahyuni dengan NPM 191124002 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fisika kelas 10 di MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan. Bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, lingkungan menjadi faktor utama dalam menciptakan dunia pendidikan yang menghubungkan sisi individu yang sedang tumbuh dengan sisi lain berupa nilai sosial, intelektual, dan moral. Hakim menjelaskan bahwa kondisi lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kondisi belajar antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar yang baik, adanya teman dan keharmonisan di antara semua personil sekolah. Nah, mata pelajaran fisika ini merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan pada tingkat SMA ataupun MA di Indonesia dengan SKL pada jenjang SMA berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya, Sardiman A menyatakan bahwa motivasi belajar dapat dikatakan sebagai daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan belajar yang diinginkan dapat tercapai. Dengan itu, maka untuk menarik perhatian siswa diperlukan adanya motivasi belajar, karena motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Januari 2022 di MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep fisika. Rendahnya motivasi belajar siswa, lingkungan belajar yang kurang menyenangkan, dan beberapa siswa beranggapan bahwa sulit memahami materi fisika saat pelajaran daring. Dan mata pelajaran fisika itu sulit dan membosankan. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada nilai ulangan harian siswa dalam pembelajaran fisika yang memiliki persentase ketuntasan yang cukup rendah dan masih di bawah KKM yang telah ditentukan. Rendahnya hasil belajar dapat terjadi jika motivasi belajar siswa masih kurang, karena motivasi belajar bertujuan sebagai pendorong tingkah laku seseorang sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah tersebut diidentifikasi menjadi 3, yaitu siswa kesulitan dalam pemahaman konsep fisika, yang kedua, rendahnya motivasi belajar siswa, yang ketiga adalah beberapa siswa menganggap mata pelajaran fisika itu sulit dan membosankan. Untuk itu, pada penelitian ini, batasan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian ini terbatas pada hubungan lingkungan belajar dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika kelas 10 yang diukur dengan menggunakan angket. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan pada seluruh kelas 10. Kelas 10 ini ada 5 kelas, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IPS 1, 10 IPS 2, dan 10 agama. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang digunakan adalah fisika. Oleh sebab itu, rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah berapa skor lingkungan belajar MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan. Yang kedua, berapa skor motivasi belajar siswa MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan. Yang ketiga, adakah hubungan antara lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa dalam mempelajari fisika? Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama adalah untuk mengetahui skor lingkungan belajar MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan. Yang kedua, untuk mengetahui skor motivasi belajar siswa MAN 1 Deli Serdang plus Keterampilan. Dan yang ketiga, untuk melihat hubungan antara lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa dalam mempelajari fisika. Nah, selanjutnya, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama, bagi guru dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran fisika siswa. Yang kedua, bagi sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bentuk saran dalam mengatasi masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti,
peneliti dapat mendapatkan pengalaman secara langsung dalam mengeksplorasi keilmuan di dunia pendidikan. Selanjutnya, anggapan dasar dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara lingkungan belajar dengan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika kelas 10 di MAN 1 Deli Serdang plus keterampilan. Kemudian hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara lingkungan belajar terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fisika di sekolah. Nah, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Kerangka teoritis. Yang pertama adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar sering disebut juga dengan lingkungan pendidikan, yakni tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapat pengaruh dari luar secara langsung terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan belajar mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Jadi, lingkungan belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, baik pada lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara menggolongkan lingkungan belajar menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Selanjutnya, motivasi belajar. Menurut Clayton Alderfer, motivasi belajar ialah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Namun, menurut Big dan Tefler, motivasi belajar siswa ini dapat menjadi lemah. Lemahnya sebuah motivasi atau tidak adanya motivasi belajar, maka akan melemahkan kegiatan sehingga mutu prestasi belajar akan menjadi rendah. Oleh karena itu, mutu prestasi belajar pada siswa perlu diperkuat secara terus-menerus dengan tujuan agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat sehingga prestasi belajar diraihnya dapat optimal. Nah, menurut Islamuddin, motivasi memiliki 3 fungsi, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, layaknya penggerak motor yang melepas energi. Selanjutnya, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, dan yang terakhir, menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan dan yang harus serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya, pada bagian kerangka konseptual, masalah yang melanda dunia pendidikan, terutama pada mata pelajaran fisika sebagian besar, berfokus pada upaya meningkatkan pemahaman konsep fisika bagi siswa. Sebab, rendahnya hasil belajar siswa menjadi bukti bahwa banyak siswa yang kesulitan dalam memahami konsep fisika. Lingkungan belajar dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, motivasi belajar siswa juga tak luput menjadi faktor penyebab rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika ini. Untuk itu, dilakukanlah sebuah penelitian untuk mengukur lingkungan belajar dan motivasi belajar siswa melalui angket, guna mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut. Data hasil angket kemudian dikumpulkan, lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian saya ini, namun di sini hanya satu yang saya jelaskan, yaitu penelitian Suci Amalia Utami, Menza Henry, dan Darmaji pada tahun 2017 yang berjudul Hubungan Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar Fisika Kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Muaro Jambi, yang menyimpulkan bahwa dengan menggunakan uji korelasi didapatkan nilai dan percent correlation 0,569 lebih besar 0,05, maka dapat dinyatakan HO ditolak atau terdapat hubungan yang positif antara lingkungan belajar terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 11 SMA 11 MIA SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di MAN 1 Deli Serdang plus keterampilan Kecamatan Tanjung Morawa pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Kemudian, metode dan desain penelitian ini dilakukan atas jenis penelitian kuantitatif survei. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 MAN 1 Deli Serdang plus keterampilan yang berjumlah 175 siswa. Sampelnya menggunakan teknik total sampling.
Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data ada 3, yaitu yang pertama ada angket atau kuesioner, yang mana ini menggunakan angket berjenis WHIC dan MSLQ. Yang kedua, menggunakan wawancara. Mewawancarai siswa dan guru mata pelajaran fisika yang dipilih secara acak. Yang terakhir adalah observasi, yaitu mengamati sebuah proses pembelajaran fisika yang dilakukan di seluruh kelas 10. Variabel penelitian ini ada 2, yaitu lingkungan belajar sebagai variabel bebas atau X dan motivasi belajar siswa sebagai variabel terikat atau Y. Nah, instrumen penelitian ini terbagi menjadi 2 sesuai dengan jumlah dari variabelnya. Yang pertama adalah jenis angket WHIC, di mana kepanjangannya adalah What is happening in this class, untuk mengumpulkan data pada lingkungan belajar dengan 7 dimensi, diantaranya student cohesiveness, teacher support, involvement, investigation, task orientation, cooperation, dan equity. Yang kedua adalah jenis angket MSLQ dengan kepanjangan Motivated Strategies for Learning Questionnaire, untuk mengukur motivasi belajar siswa dalam mempelajari fisika dengan 5 dimensi, diantaranya orientasi intrinsik, orientasi tujuan ekstrinsik, kontrol belajar, kepercayaan diri, dan kecemasan. Selanjutnya, bagian yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini, data dianalisis menggunakan Statistical Program for Social Science atau SPSS versi 16. Hubungan antara 2 variabel diinvestigasi menggunakan analisis korelasi Pearson-Product Moment. Teknik analisis data yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji hipotesis, dan yang terakhir adalah hipotesis statistik. Demikian pemaparan dari proposal penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat berlanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.